Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar semua, perkenalkan saya Susanto, guru IPA di SMP Negeri 2 Bodeh, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiasan pada lensa, salah satu materi di IPA kelas 8 semester 2. Nah, sebelumnya sahabat rumah belajar semua pasti pernah melihat benda-benda ini. Kacamata. Orang yang memiliki gangguan pada mata misalnya tidak bisa membaca dengan jelas pada jarak tertentu, maka akan sangat tertolong dengan adanya kacamata. Kemudian teleskop. Benda langit yang jauh di sana pun bisa loh kita lihat dengan teleskop. Nah, bagaimana ya kira-kira benda-benda ini bisa bekerja? Nah, semuanya akan kita bahas tuntas di sini. Pembiasan pada lensa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita memahami pembentukan bayangan pada lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh satu atau dua bidang lengkung. Macam-macam lensa itu ada lensa cembung atau biconvex, lensa cekung atau biconkav, dan lensa cekung cembung atau konkav convex. Kita lanjutkan ke lensa cembung. Lensa cembung, jika kita tarik garis dari kedua sisinya, kita tarik garis, maka seperti pada gambar, bisa kita lihat pada dasarnya merupakan dua lingkaran yang memiliki pusat lingkaran atau pusat kelengkungan lensa jika di lensa, kemudian memiliki titik fokus dan memiliki pusat lensa. Seperti halnya pada bahasan di materi kita sebelumnya, yaitu cermin lengkung, lensa pun memiliki sinar-sinar istimewa. Berikut sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pada lensa cembung, kita bisa lihat di atas ini ada ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, dan di sebelah kanannya ruang benda 4. Kemudian di bawah itu ada ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3, dan ruang bayangan 4 di sisi kirinya. Pada pembentukan bayangan, misalnya benda berada di ruang 1, yaitu di antara pusat lensa dan titik fokus, kita bisa menggunakan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, kemudian sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan, dan sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dari sini kita buat perpanjangan sinarnya sehingga didapatkan bayangan yang berada di ruang benda 2. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, kemudian tegak dan diperbesar. Kemudian ketika benda berada di ruang benda 3, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dengan sinar yang sama kita dapatkan ternyata bayangan berada
di ruang bayangan 2. Sifat bayangan yang terbentuk bisa terlihat, nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu bagaimana apabila benda tepat berada di titik fokus? Maka bayangan yang terbentuk itu berada di titik tak berhingga. Kemudian lensa cekung. Lensa cekung pun sama. Pada dasarnya jika kita ambil garis melengkung meluruskan lensa, maka dia juga terdiri dari 2 lingkaran. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Untuk bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung, itu semua bayangan sifatnya sama. Misalnya benda berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan lensa. Dengan menggunakan sinar istimewa yang tadi sudah dijelaskan, maka terbentuk bayangan yang berada di antara titik fokus dan pusat lensa dengan sifat maya, tegak, dan diperkecil. Coba kita geser. Misalnya benda berada di sebelah kiri pusat kelengkungan lensa, maka dengan sinar istimewa yang sama akan didapat bayangan yang berada juga di antara titik fokus dan pusat lensa dengan sifat bayangan yang sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Bahkan ketika benda tepat berada di titik fokus, maka bayangan yang terbentuk itu masih sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga semua yang ada di dalamnya bermanfaat untuk kita semua. Belajar asik bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.